Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi setelah melaksanakan kewajiban Allah. Dan malam ini kita akan membahas satu hadis Nabi SAW, nasihat sederhana tetapi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga disepakati oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan Nabi SAW bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqidu illa qala al-malaku Allahumma ighfir li abdika fulanin fa innahu bata tahiran." Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa kepadanya, "Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu si fulan ini, karena dia telah tidur dalam kondisi suci." Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Tahiru hadhil ajsad tahharakumullah fa innahu laisa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li abdika fa innahu bata tahiran." Kata Nabi SAW, bersihkan badan-badan kalian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan kalian. Tidaklah seorang hamba tidur malam dalam kondisi suci kecuali tidur bersamanya malaikat di dalam pakaiannya, dan tidaklah dia berguling walaupun hanya sesaat di malam hari kecuali malaikat akan mengatakan, "Ya Allah, ampuni akan hambamu ini karena dia telah tidur dalam kondisi suci." Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini salah satu hadis dari adab-adab seseorang sebelum tidur. Sebelum saya menjelaskan tentang rahasia hadis ini, kita menjelaskan tentang keajaiban tidur dulu. Ulama mengatakan bahwa tidur adalah nikmatun minallah. Dia adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ayatun min ayatihi. Bahkan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai berfirman di dalam Al-Quranul Karim ketika menjelaskan tentang bagaimana tidur itu salah satu nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami jadikan tidurmu ini tempat istirahat.
Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Rum ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtighaukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin liqaumin yasmaun. Dan di antara tanda-tanda kuasanya adalah tidurmu di waktu malam dan siang hari, serta urusanmu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Qasas ayat 73, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia pada siang hari agar kalian bersyukur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang saya baca tadi menunjukkan bahwa tidur itu kuasa Allah. Coba Anda bayangkan kalau orang tidak bisa tidur, berarti orang itu tidak sehat kan? Makanya ada orang yang ingin tidur itu sampai mengkonsumsi obat supaya dia tidur. Maka beruntunglah orang-orang yang mudah tidur tanpa obat. Kan ada orang-orang yang mudah tidur tanpa obat itu. Nengok guling saja, blak langsung tidur. Ada tuh tukang tidur kan. Ini nikmat sebenarnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik nikmat itu, tidur ini ada hal-hal yang menakutkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajali musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah telah memegang jiwa orang ketika matinya dan juga memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala memegang jiwa kita saat mati dan saat tidur. Maka Dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkannya. Artinya saat tidur itu, maka Allah Subhanahu wa taala tahan ruh kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia mati, maka dia tidak akan masuk lagi ke jasadnya. Tapi kalau Allah takdirkan dia masih hidup, maka Allah akan lepas lagi ruh dan dimasukkan ke dalam jasadnya. Makanya Allah akhiri ayatnya, demikian itu terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi orang-orang yang berfikir. Jadi tidur itu harus menjadi bahan pikiran. Karena banyak orang-orang yang tidur tidak bangun lagi. Banyak sekali. Bahkan ada dari keluarga saya sendiri itu, istrinya disangka masuk angin, kemudian minta dikerok. Orang dulu kan dikerok gitu ya. Kemudian dia tidur sampai ngorok. Rupanya sampai pagi hari tak bangun-bangun, rupanya sudah meninggal. Ya, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala takdirkan ada ruh itu yang ditahan dan tidak dimasukkan lagi. Makanya ada istilah an-naumu akhuhul mauti, bahwa tidur itu saudaranya kematian. Ingat, tidur itu saudaranya kematian. Makanya para ulama mengatakan, kalau seseorang tertidur di malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan pagi harinya dia meninggal, untuk mengetahui apakah dia meninggal di atas su'ul khatimah atau husnul khatimah, itu kata ulama mudah sekali. Jadi kalau orang tidur malam kemudian di pagi harinya sudah tidak bernyawa, apakah orang ini su'ul khatimah, apakah orang ini husnul khatimah, itu mudah sekali. Dari mana kita tahu? Dari amalan sebelum tidurnya.
Jadi kalau amalan sebelum tidurnya memang dia banyak melakukan aktivitas ibadah, dia memang betul-betul menggunakan tidurnya dengan adab-adabnya yang Islam sudah mengajarkannya, salah satunya berwudu sebelum tidur, maka kalau seandainya Allah takdirkan dia meninggal di pagi hari, maka dipastikan husnul khatimah. Tapi kalau sebelum tidurnya boleh jadi mungkin dia dugem, dia bermaksiat kepada Allah, dia tidak melakukan adab-adab tidur sama sekali, tengok bantal langsung ngorok, kemudian Allah takdirkan meninggal, ini dipastikan su'ul khatimah. Makanya akhir husnul dan su'ul khatimah itu dilihat sebelum tidurnya, apakah dia beribadah atau tidak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tidur itu terkadang dilakukan manusia di malam hari dan itu umumnya. Tetapi tidur juga terkadang dihajatkan di siang hari. Tapi perlu diketahui tentang tidur di siang hari ini, karena ada perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala yang bagus sekali. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, beliau membagi bahwa tidur di siang hari itu terbagi menjadi 3. Jadi tidur di siang hari, kata beliau, itu dibagi 3. Pertama khuluqun. Pertama, tidur yang memang betul-betul bagian daripada akhlak Nabi SAW. Yang kedua, kata beliau, wa kharkun. Wa harkun, harkun itu artinya menghilangkan berkah dalam hidupnya. Gara-gara tidur hilang berkahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, hamkun, kebodohan. Jadi kalau tidur itu dianggap bodoh orang ini. Jadi ada tidur yang mengikuti akhlak Rasul, ada tidur yang bisa menghilangkan berkah, ada tidur yang bisa membawa kebodohan, kejahilan. Kemudian beliau mengatakan, adapun khuluqun, merupakan akhlak Rasul, itulah yang disebut dengan kailulatun, tidur kailulah. Tidur kailulah itu bisa dilakukan sebelum zuhur, bisa dilakukan setelah zuhur, tapi tidak lama-lama. Ya, paling lama sekitar 20 atau 15 menit lah kan gitu. Itu disebut kailulah. Walaupun para ulama menguatkan tidur kailulah itu dilakukan sebelum zuhur, tapi ada yang berpendapat setelah zuhur, tetapi tidak lama-lama. Penelitian barat, orang yang terbiasa melakukan kailulah, maka dia akan dijaga kesehatannya, dijauhkan dari penyakit stroke. Itu menurut penelitian barat. Tapi walaupun barat tidak meneliti, bagi kita umat Islam, bahwa setiap yang diajarkan Nabi SAW pasti ada kebaikan. Apalagi dikuatkan penelitian barat. Dan tidur kailulah itu bukan tidur nyenyak, tidak. Dia hanya sekedar, bahasa Inggrisnya itu sleep chicken itu. Ya, tidur ayam lah, yang kalau digebah itu langsung oh ya. Jadi betul-betul tidak nyenyak. Boleh jadi mungkin hanya bersandar di kursi, hanya bersandar di meja. Kalaupun mamanya berbaling ya mungkin baring sejenak. Dia tidur bukan tidur nyenyak, karena tidur nyenyak itu di malam hari. Sebab kalau kelamaan tidur siang pun tak bagus. Ini yang pertama, tidur yang merupakan akhlak Nabi dan membawa kebaikan. Kemudian yang kedua, ada tidur yang disebut harkun, membakar berkah. Membakar berkah, dan itu tidur di waktu duha. Tidur di waktu duha, maka ini akan menghilangkan berkah, dunia tidak dapat, akhirat tidak dapat. Karena biasanya orang mencari dunia itu, rajin-rajinnya itu di waktu duha kan. Mulai jam 7 itu orang bergerak sampai zuhur. Kalau sudah habis zuhur ke sore itu sudah lemas orang itu. Makanya tidur di waktu duha ini menghilangkan berkah dunia dan akhirat.
menghilangkan berkah dunia dan akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia pernah melihat salah satu putranya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah melihat salah satu putranya tidur di pagi hari di waktu duha. Maka kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memarah kepada salah satu putranya dan mengatakan, atanamu fi sa'atil lati tuqsamu fiha al-arzaq. Kenapa kau tidur di waktu Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rizki kepadamu? Bangun, katanya. Jadi waktu duha, waktu pagi sampai zuhur itu di waktu Allah memberikan rizkinya kepada kita, membagi-bagikan rizkinya kepada kita. Makanya orang yang tidur di waktu ini berkah dunia akhiratnya hilang. Ya kecuali karena kelemahan, malamnya kerja lain kan itu. Ini kita cerita umumnya orang. Ya. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidur yang membawa kejahilan, tidur yang membawa kebodohan, dan itu tidur yang dilakukan di waktu setelah asar. Ya, ingat, ini tidur yang paling jelek dalam satu hari adalah tidur setelah asar sampai maghrib. Ini kata para ulama membawa hamkun, kejahilan, kebodohan, dan seburuk-buruknya tidur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik kita masuk kepada hadis yang kita baca. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita tentang keutamaan orang yang berwudu sebelum tidur. Orang yang melakukan wudu sebelum tidur. Saya baca ulang hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man bata tahira, siapa yang tidur dalam kondisi suci, kemudian bata fi syi'arihi malakun, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Falam yastaiqidhu illa qala al malaku, dan ia tidak terbangun melainkan malaikat akan berkata, Allahumma ighfir li abdika fulan, ya Allah, ampunilah untuk hambamu si fulan ini. Fa innahu bata tahira, karena dia telah tidur dalam kondisi suci. Dalam riwayat yang lain, setiap badan kita berguling ke kanan dan ke kiri, maka di kanan dan di kiri kita itu sudah ada malaikat yang mendoakan kita. Jadi kalau kita berguling ke kanan, maka malaikat sebelah kanan akan mengatakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Kalau dia berguling ke kiri, maka malaikat sebelah kiri juga akan bicara seperti itu, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah ampuni orang ini. Bayangkan coba, selama tidur dia didoakan para malaikat. Makanya kalau seandainya orang yang seperti ini Allah takdirkan meninggal, husnul khatimah, malaikat mendoakan dia. Lah dari sini kata para ulama hadis ketika memberikan catatan kepada hadis ini, salah satunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan ada 3 faedah yang bisa kita ambil. Pertama, ya, an yabita ala taharatin, hendaklah orang tidur itu sebelumnya berwudu, sebisa mungkin dia dalam posisi suci. Kalaupun dia seandainya melakukan hubungan suami istri, lekas mandi gitu maksudnya. Mandi di awal, jangan mandi di pagi hari, ya. Kemudian tidur. Kenapa demikian? Li'alla yubghituhul mautu fayakunu ala hayatin kamilatin. Karena orang itu tidak tahu saat tidur, boleh jadi tiba-tiba kematian menjemput dia. Dan kalau seandainya Allah takdirkan kematian menjemput dia, kata Al-Hafidh Ibnu Hajar, maka dia ala hayatin kamilatin, berarti dia dalam bentuk yang sangat sempurna dalam menghadapi kematian. Artinya dia sudah siap dengan kematian, karena dia tahu dia meninggal di atas husnul khatimah. Ini faedahnya ini. Jadi tidur di atas wudu itu luar biasa. Makanya jangan remehkan kalau hanya berwudu saja. Ustaz, kalau saya berwudu udah ngantuk hilang, pulang ngantuknya katanya. Nanti ngantuk lagi. Tenang. Ya. Kalau ikut sunnah Nabi SAW, insya Allah lebih tenang. Apa susahnya berwudu? Ya.
Ini yang pertama. Yang kedua, anna dzalika asdaqu liru'ya wa ab'adu min tala'ubi syaitani bi. Kalau seseorang tertidur dalam posisi dia suci, suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, maka dia akan mendapatkan mimpi-mimpi yang baik dan akan terhindar dari permainan syaitan. Jadi orang-orang yang betul-betul dia sebelum tidur melakukan adab-adab Islam, baik zikir-zikir yang harus dibaca atau perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan, maka orang seperti ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, maka dia akan dihindarkan dari permainan syaitan. Kalaupun seandainya diberikan mimpi, maka dia akan diberikan mimpi terbaik. Dan mimpi itu terbagi menjadi 3. Pertama, mimpi itu datang dari Allah. Itulah mimpi yang baik. Jadi mimpi yang baik itu adalah datang dari Allah. Pokoknya baik-baik dalam mimpinya itu. Entah dalam mimpinya tiba-tiba rajin ke masjid, tiba-tiba dalam mimpinya jadi ustadz, kan itu. Tiba-tiba dalam mimpinya kau berangkat haji umroh, kan baik itu ya. Atau tiba-tiba dalam mimpinya nemu uang 1 koper, kan itu. Saya seneng tuh. Pokoknya yang baik-baik lah, kan itu. Dia nggak ada yang menakut-nakutkan. Pokoknya ketika tidur senyum, berarti mimpinya baik dia. Lah mimpi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukumur ru'ya yuhibbuha fa innaha minallah falyahmadillah 'alaiha." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian bermimpi dan mimpi itu kalian sukai, artinya mimpi baik, sesungguhnya itu datang dari Allah, maka ucapkan alhamdulillah. Kemudian boleh dia menceritakan, kata Nabi. Ucapkan alhamdulillah, karena itu nikmat. Kemudian ceritakan. Dalam riwayat Nabi SAW mengatakan, ar-ru'yatu al-hasanatu minallah, bahwa mimpi yang baik itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddis bi illa man yuhib. Kalau seseorang itu bermimpi dan dia suka dengan mimpinya, jangan pernah ceritakan kecuali kepada orang yang engkau suka. Sebab mimpi baik kalau diceritakan kepada orang yang hasad kepada kita, takwilnya juga tidak baik. Makanya bolehnya menceritakan mimpi baik pun tetap lihat orang, gitu maksudnya. Sebab kalau orang itu tidak suka dengan kita, walaupun kita mimpi baik, nanti takwilnya nggak baik itu. Jadi tetapi di sini ada syariat, pujilah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ceritakan kepada orang yang kita suka, bukan kepada orang yang hasad dengan kita. Tetapi kata Nabi SAW yang kedua, ada namanya mimpi buruk, dan itu datang dari syaitan. Kata Nabi SAW, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum wal yusalli. Apabila salah seorang di antara kalian mimpi buruk, maka kata Nabi SAW, bangun kemudian salat. Dalam riwayat, falyastaiz billah, hendaklah beristiazah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan 3 kali. Kemudian falyabsuk an yasarihi salasan, meludah ke kiri 3 kali. Kemudian wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alih, dan hendaklah berputar mencari cara tidur yang berbeda dengan awal. Berarti di sini sudah ada tuntunan berapa tuh orang mimpi buruk itu. Pertama, kalau kita bangun langsung isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kemudian merubah posisi dari tidur yang sebelumnya. Kalau juga kemudian bersambung mimpinya, bangun kemudian tidur. Kan ada tuh yang mimpi bersambung tuh. Ya, sambungannya buruk pula kan itu. Memang enggak nyambung dengan yang pertama, tetapi mimpi buruk lain-lainnya pun yang lebih menakutkan. Nah, kalau begitu sudah enggak usah tidur lagi. Bangun, salat. Karena dia sedang diganggu setan. Ya. Jadi yang kedua ada mimpi buruk datang dari setan. Lah yang ketiga ada namanya ghazwatul fikri. Itu mimpi karena banyak pikiran.
Jadi banyak hutang, besok harus dibayar. Kalau tidak, debt collector datang, pas tidur debt collectornya ada dalam mimpinya. Nah, itu contohnya kan. Karena kepikiran tuh. Orang kalau kepikiran itu masuk dalam mimpinya. Ya, banyak itu. Bahkan ada orang yang kecelakaan patah kakinya tuh. Jadi sampai kepikiran patah kakinya bisa sembuh enggak. Sampai dalam mimpi ke bawah tuh. Didatangi sinsei kemudian ditarik sembuh. Pas dia bangun masih pincang. Namanya dalam mimpi kan. Dia kepikiran seperti itu. Itu namanya ghazwatul fikri namanya. Dan ingat bahwa yang memungkinkan terjadi dalam mimpi itu cuma satu. Kalau memang dia mimpi yang datang dari Allah, kemudian ditakwilkan oleh orang ikhlas, memungkinkan terjadi. Tapi kalau mimpi buruk atau mimpi karena ghazwatul fikri, maka jangan diyakini akan terjadi. Sebab kalau diyakini terjadi, maka itu bagian daripada tatoyur. Itu tatoyur namanya. Menganggap bahwa kesialan itu datang dari mimpi. Padahal mimpi itu tidak ada pengaruh apapun. Maka kalau mimpi buruk tidak usah dipikirin. Karena ada orang awam itu yang mikirin mimpi sampai 1 minggu lo mikir mimpinya saja. Jangan. Masih begitu saja lagunya. Lah ini mimpi buruk itu tidak mungkin terjadi. Karena dia datang dari setan hanya untuk menakut-nakuti saja. Yang jelas segera isti'adzah, meludah ke kiri, ganti posisi tidur, kalau tidak bisa bangun salat. Ya. Itu mimpi ta. Salah satu faedah orang yang tidur dalam posisi dia sedang suci atau di atas taharah di situ, maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan anna dzalika asdaqu lirru'ya wa ab'adu min tala'ubi syaitani bihi. Maka itu akan lebih bisa menjadikan mimpi-mimpi itu indah dan terhindar dari permainan syaitan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ya, bahwa di antara faedahnya bahwa malaikat akan bertasbih saat kita sedang tidur, dan ini manfaat besar. Ya, sebagaimana hadis yang tadi, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, bahwa setiap kita tidur kita dijaga malaikat. Kita dijaga malaikat, bukan hanya dijaga saja, bahkan kita didoakan dengan doa yang baik. Jadi seolah-olah tidurnya itu bernilai ibadah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita meninggal dunia, maka kita sudah dapat banyak doa para malaikat yang otomatis ini membantu kita untuk menjadi kematian yang husnul khatimah. Ini yang disebutkan 3 faedah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ditambah-tambah ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wajalla, kalau seandainya seorang itu memang diberikan hidayah untuk tergerak solat di malam hari atau tahajud, maka nilai tidurnya lebih berharga lagi. Bukan hanya didoakan malaikat karena dia berwudu sebelum tidur, tapi kalau ada niat tahajud tengah malam, maka selamat tidurnya dinilai sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man ata firashahu wa huwa yanwi an yakuma yusalli minal laili faghalabathu aynahu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana naumuhu sadaqatun alaihi min rabbih azza wa jalla. Barang siapa yang naik ke atas ranjangnya sedangkan dia telah berniat untuk bangun melakukan solat malam hari, namun ia tertidur hingga subuh, tidak sempat solat, mungkin saking ngantuknya padahal sudah ada niat ingin tahajud, maka kata Nabi SAW, ditulis baginya pahala apa yang ia niatkan dan tidurnya adalah sedekah dari Rabb Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana keutamaan orang yang niat saja. Ya, ada keinginan lah. Ya, ada keinginan ingin solat malam, tapi Allah takdirkan selalu bangun pagi hari, bangun subuh, atau mungkin bangun masih juga ngantuk kali. Tapi adalah bayangan-bayangan niat ingin tahajud, itu sudah bagus itu. Ya, kalau sudah ada niat ingin qiyamul lail, maka dicatat niatnya dan juga dia mendapatkan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Taib, sekarang kita akan masuk sedikit tentang adab-adab sebelum tidur. Ada 11 adab secara singkat saja, ya. Yang pertama,
adamun naumi qabla al-isya wal haditsu ba'daha. Sebaiknya tidak tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelahnya. Jadi Rasul itu memakruhkan tidur setelah maghrib sampai isya, makruh hukumnya. Karena memang jarak maghrib ke isya tidak lama masalahnya kan. Ya. Yang kedua berbincang-bincang setelah isya. Kenapa? Pernah saya jelaskan di sini tentang waktu-waktu syaitan. Jadi setan itu dalam satu hari satu malam punya waktu untuk bermain-main dengan kita. Ya, salah satunya adalah ba'da isya sampai pertengahan malam. Itu waktu tala'ubus syaitan kata ulama. Jadi waktu bermain-mainnya setan itu mulai dari ba'da isya sampai pertengahan malam. Karena pertengahan malam itu sudah masuk kepada qiyam lail. Apalagi sepertiga malam akhir itu waktu yang sangat afdol dari waktu-waktu malam. Makanya kenapa setan itu berusaha membuat kita begadang tidak tidur ba'da isya itu sampai pertengahan malam. Kalau bisa tidurnya itu jam 1, jam 2. Dan biasanya di jam-jam seperti itu walaupun awalnya ngantuk itu jadi tidak ngantuk tuh. Ngantuknya itu sudah dekat subuh tuh. Nah, itulah permainan setan di situ. Ya, makanya kalau memang tidak ada manfaat dunianya, tidak ada manfaat akhiratnya, sebaiknya pada isya itu tidur langsung. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, al-wudhu qabla an-naum. Berwudu sebelum tidur, dan itu saya sudah jelaskan tentang faedahnya tadi, bahwa kita akan dibentuk dalam bentuk yang sangat sempurna apabila menghadapi kematian. Yang kedua, kita akan didoakan oleh para malaikat gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita akan dimimpikan dengan mimpi yang baik. Itu faedahnya. Kemudian yang ketiga, meniup tempat tidur. Mengebutlah bahasa kitanya ya, mengebut tempat tidur. Karena bagaimanapun kita tidak tahu, boleh jadi ada binatang-binatang, entah semut, entah apa yang akan mengganggu kita. Kata Nabi SAW, "Idza awa ahadukum ila firashihi." Kalau salah seorang ini hendak naik ke atas pembaringannya, "Falyaqud dakhilatu izarihi." Maka ambillah ujung daripada sarungnya, falyanfud biha, kemudian dikebaskan. Ya, entah pakai apa namanya sapu lidi, entah pakai sarung, entah pakai apa kan. Wal yusammillah, sambil membaca basmalah. Fa innahu la ya'lam ma halafahu ba'dahu ala firashi. Karena orang tidak tahu apa yang terjadi dalam ranjang itu. Ya, bisa saja mungkin ada tukang sihir naruh buhul di situ kan, tidak tahu juga. Ya, entah istri antum pula naruh sihir di situ biar biar makin banyak uang bulanannya keluar. Atau mungkin ada binatang apa di situ kan kita tidak tahu. Ya, makanya dikebut sambil baca basmalah. Dan ingat, bismillah itu walaupun pendek tetapi setan tidak sanggup melawan orang yang baca basmalah. Kemudian yang keempat, jam'ul kafaini wa qira'atul muawwidhataini ma'an nafthi wal masu ala jasadihi thalathan. Ya, yang keempat, maka kita membaca surah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dalam riwayat Qul huwallahu ahad. Jadi 3 surat dibaca. Ya, setelah kita baca satu-satu, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian diusapkan. Jadi ketika baca itu sambil begini, kemudian ditiup-tiup. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, nanti diusapkan dari atas kepala sampai ke kaki. Ya, pokoknya sekenanya lah diusapkan. Ya, nanti baca sampai 3 kali dan usapkan 3 kali. Gunanya untuk apa? Ya, namanya malam hari, ikhwatu fiddin. Kita tidak tahu bahaya orang di malam hari itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan 2 surat perlindungan kan. Salah satunya adalah surah Al-Falaq. Allah mengatakan min syarri ghasikin idza waqab. Dari malam apabila menutup. Yang namanya malam hari itu entah ada orang yang sedang hasad kepada kita, orang dengki sedang dengki kepada kita, orang sedang merencanakan makar kepada kita, entah mungkin mau mengkolabkan usaha kita, membuat masalah, memfitnah, atau bahkan mengirim sihir, santet dan yang semacamnya. Kita tidak tahu, ya. Lah, itulah caranya melindungi badan kita dengan bahaya-bahaya tadi, dengan cara mengusapkan dari kepala sampai kaki. Kemudian yang kelima, qiraatu ayatil kursi inda naum. Baca ayat kursi. Hadis Abu Hurairah jelas, ketika diajarkan oleh setan sendiri, orang yang membaca ayat kursi sebelum tidur itu tidak akan didekati setan sampai dia bangun di pagi hari.
Ini manfaatnya besar sekali. Kemudian yang nomor 6, disunahkan juga tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur. Karena Nabi SAW pernah mengajarkan kepada Ali dan juga Fatimah. Jadi Ali dan Fatimah ini satu hari meminta kepada Rasul pembantu. Ya, jadi Fatimah kan sudah lelah, capek lah gitu ya, bahasanya ibu-ibu di zaman dulu harus cari kayu bakar, harus masak, kemudian ngurus anak, nyapu, ngepel, pokoknya lelah, padahal dia putri Nabi. Jadi ketika Fatimah mendengar bahwa Rasul baru datang dari peperangan dan mendapatkan tawanan-tawanan perang, dia ingin minta satu, ya, salah satu budaknya untuk membantu di rumahnya. Jadi ketika datang kepada Nabi SAW, tidak berjumpa dengan Rasul, tapi berjumpa dengan Aisyah. Kemudian dia menceritakan keinginannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha, selepas Fatimah pergi, Rasul datang, diceritakan bahwa anaknya ingin pembantu. Maka Rasul datang langsung ke rumah Aisyah dan ke rumah Fatimah dan Ali, kemudian didudukkan dan mengatakan, wahai Ali, wahai Fatimah, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma, maukah kutunjukkan kepadamu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta, katanya. Kuajarkan beberapa lafaz, dan itu kalau kau amalkan berdua lebih baik daripada pembantu laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasul mengatakan kepada keduanya, bertasbihlah 33, bertahmidlah 33, dan bertakbirlah 34, artinya 100. Ya, tasbih 33, kemudian tahmid 33 dan takbir 34 kali. Ya, kata Nabi SAW, fahuwa khairun lakuma min khadimin au khadimatin, itu lebih baik daripada pembantu laki-laki dan perempuan. Akhirnya kata Fatimah, aku memilih yang kedua. Lihat, aku memilih yang kedua. Jadi dia tetap dalam posisi bekerja sendirian dalam rumahnya, ya, dengan susah payah mengurus rumah dan suami dan anak-anaknya, tapi di satu sisi dia mendapatkan amalan yang jauh lebih mulia. Begitulah sahabat. Ya, coba kalau seandainya istri antum, seandainya nih, udahlah bang, ke laundry saja, panggil, nah, maukah abang ajarkan, ya, zikir yang lebih baik kau laundrykan tuh. Tasbih sebelum tidur, tahmid sebelum tidur, takbir sebelum tidur, itu lebih baik daripada kau laundrykan. Kira-kira istri antum apa jawabannya? Iyalah, itu saya amalkan, laundry juga diamalkan lah bang, katanya. Dua-duanya, Masya Allah. Jadi ini yang ke-6. Kemudian yang nomor 7, ya, itfa asyurut, ya. Jadi sebaiknya kalau kita sedang tidur itu, matikan hal-hal yang bisa membahayakan dalam rumah. Entah pastikan kompor, pastikan lilin di mana tempatnya yang kalau tidur jatuh tidak membahayakan, termasuk juga lampu-lampu. Sebab kalau tidur kita dalam kondisi terang itu, kita tidak bisa membedakan mana siang mana malam, ya. Dan menurut kesehatan pun, kalau tidur itu ketika listrik sedang nyala, maka itu tidak bagus untuk kesehatan. Karena kita tahu bahwa manfaat tidur itu kan ada dua. Manfaat tidur ada dua. Yang pertama kan untuk pencernaan sebenarnya. Karena kita sudah makan, lah saat tidur itulah kemudian pencernaan bermain dia. Ya. Yang kedua, untuk menghilangkan keletihan. Ya, entah letih pikiran, entah letih badan, pokoknya dengan tidur bisa hilang kan. Lah kalau terang ini tidak bisa menghilangkan dua-duanya tuh. Makanya kemudian sangat dianjurkan kalau bisa digelapkan untuk menunjukkan itu malam hari. Memang waktu istirahat gitu ya. Kemudian yang ke nomor 8, iglaqul abwab wa taqtiyatul aniyati indan naum. Tutup semua pintu-pintu, tutup semua tempat-tempat makan. Entah, ya, mungkin istri kita teledor, kadang-kadang masak apa nggak ditutup, tutup, baca basmalah. Ya, atau nasi yang ada di meja gitu, istri kita teledor dan tutup, entah pakai apa, pakai taplak, pakai tisu, pokoknya ketika menutup jangan lupa baca basmalah. Karena setiap tutupan yang sebelumnya kita baca basmalah, maka setan tidak sanggup membukanya. Baik menutup jendela, menutup pintu, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 9, al-wudhu al-junubi idza arada an yanam. Orang yang junub, maka disunnahkan juga berwudu, walaupun sebenarnya wudu tidak akan menghilangkan hadas besar, tapi disunnahkan berwudu. Kenapa? Karena itu adalah sunnah Nabi, walaupun dia junub. Kata Nabi SAW,
kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa yatawadda lis-salati. Nabi itu, kata Aisyah, apabila dia hendak tidur padahal dia sedang junub, punya hadas besar, maka dia mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu seperti wudunya untuk salat kemudian tidur. Jadi walaupun wudu itu tidak menghilangkan hadas, tapi wudu sendiri adalah berpahala. Maka itu sangat disunahkan. Kemudian yang nomor 10, adamun naumi ala batni, jangan tidur telungkup. Jangan tidur telungkup, karena tidur telungkup, kata Rasulullah, ini tidurnya ahlun nar. Ya, umpamanya antum diurut, secara otomatis kalau diurut kan telungkup tuh. Ya, jadi minta nanti sama tukang urutnya atau istrinya, tolonglah kalau saya tertidur bangunkan. Ya, karena posisi seperti itu dilarang, tidak boleh. Nabi SAW pernah menegur dan mengatakan, inna hadhi dija'atun la yuhibbuhallah. Dalam riwayat, tidur seperti itu Allah tidak suka. Dalam riwayat, tidur seperti itu tidurnya penuh neraka. Ya, tidur telungkup itu. Dan disunahkan tidur itu miring ke arah kanan, lambung kanan gitu ya. Kalaupun tidak ya terlentang, tapi jangan tengkurap. Ya, karena tengkurap itu tidurnya cara tidur yang tidak disukai Allah dan tidurnya penduduk neraka. Dan yang terakhir tentu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan sebelum atau saat terbangun di malam hari atau saat terbangun di pagi hari, itu semua ada zikir-zikir warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini nasihat yang singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. Nerosit memberikan perlindungan 24 jam dari keluhan asam lambung. intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,